Setelah melihat proses pembuatan mesin mahjong, baru pada saat itulah saya akhirnya mengerti mengapa Mus mengatakan teknologi Tiongkok untuk pembuatan mesin mahjong lebih maju daripada pembuatan satelitnya. Perkataan Mus memang benar, mesin mahjong adalah penemuan terbesar kelima di negara saya. Menggunakan banyak teknologi tinggi untuk memproduksi. Kompleksitasnya sebenarnya tidak kalah dengan membangun satelit. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana mesin mahjong otomatis diproduksi. Ini adalah basis produksi pasokan mahjong terbesar di Taizhou. Langkah pertama dalam pembuatan mesin mahjong otomatis. Pertama, rakit rangka utamanya. Datanglah ke bengkel pemotongan laser. Mesin bubut laser bernilai puluhan juta sedang mengebor lubang di tabung persegi baja tahan karat. Potong lunas mesin mahjong dengan ukuran berbeda. Setelah lunas dipotong, datang ke bengkel las. Bahan baja potong ini perlu dilas ke dalam rangka penyangga mesin mahjong. Bengkel las dilengkapi dengan robot cerdas. Pekerja hanya perlu meletakkan lunas mesin mahjong pada posisi tetap pada platform pengelasan untuk pengelasan. Semua pekerjaan kotor seperti itu bisa dilakukan oleh robot. Segera, bingkai pendukung dilas. Para pekerja memberinya bingkai yang dilas dan menumpuknya dengan rapi. Selanjutnya, pergi ke bengkel stamping besar. Pekerja tersebut mengangkat sebuah pelat baja tahan karat berbentuk persegi dengan panjang dan lebar 1,2 meter. Tempatkan pada platform stamping. Kemudian nyalakan mesin stamping untuk melubangi dan membentuk pelat baja. Sekarang busur dan anak panah yang dicap menjadi nampan pembawa mesin mahjong. Struktur atas mesin mahjong akan dibangun di atas palet ini. Kemudian pekerja memasukkan palet yang sudah dicap ke mesin pemotong lain. Nyalakan mesin untuk memotong busur dan anak panah menjadi ukuran standar. Setelah 2 klik, mesin pemotong perlahan naik. Palet dipotong untuk membuat tepi danau yang membulat. Para pekerja dengan rapi menumpuk potongan-potongan di tempat simbolis. Kemudian ambil baki yang sudah dipotong. Letakkan kembali pada platform stempel untuk stempel sekunder. Stamping sekunder adalah untuk membentuk rangka palet. Jadikan itu lebih kuat dan lebih kuat. Stamping bingkai selesai. Ganti ke mesin stamping lain untuk mengebor lubang untuk busur dan anak panah. Pekerja menempatkan palet secara terbalik pada platform stamping. Langsung, mesin stamping menekan palet dengan kekuatan besar. Saat pukulannya diangkat, palet mendapat lubang dengan ukuran berbeda. Baki penahan beban dengan lubang yang dipotong. Sisihkan untuk digunakan nanti. Kemudian mulailah membuat biji pertama. Gambar rangka ini akan digunakan untuk menampung sistem transformator mesin mahjong. Langkah selanjutnya adalah pergi ke bengkel produksi motor. Mesin pres punching otomatis 5 dudukan tipe L250 sedang diproduksi secara berkelanjutan. Rumah motor. Gulungan besar pelat baja tahan karat terus-menerus diangkut ke platform pencetakan. Pelat baja memasuki mesin stamping di sepanjang roll. Mesin stamping otomatis bernilai puluhan juta ini dapat menyelesaikan proses terintegrasi seperti pemotongan, stamping, dan pembentukan. Saat mesin stamping membalas, casing motor diproduksi dalam jumlah besar. Rumah motor yang dicap diangkut ke bengkel elektroforesis. Si cantik muda dan cantik di lapangan secara manual menggantungkan cangkang motor di rak elektroforesis satu persatu. Rangka pengangkat yang diisi dengan selubung motor perlahan memasuki kabin pembersih bersama dengan ban berjalan. Nozzle bertekanan tinggi di ruang pembersih akan membersihkan casing motor 360 derajat. Pastikan rumah motor bersih. Casing motor yang sudah dibersihkan diangkut ke kolam listrik. Prinsip kerja elektroforesis adalah partikel cat pada kolam bermuatan negatif. Dan busur dan anak panah di kolam Kristus adalah anodanya. Ketika partikel cat berada di bawah pengaruh pembangkit listrik, sebuah film akan disimpan di ujung busur. Dengan cara ini, cangkang motor akan dilapisi dengan lapisan pelindung anti listrik berwarna hitam. Setelah selesai pembuatan housing motor, datanglah ke bengkel produksi koil. Mesin penggulung bernilai puluhan juta ini dapat memproduksi kumparan elektromagnetik sesuai programnya. Saya melihat bahwa setelah mesin melilitkan kabel tembaga pada kutub positif dan negatif elektromagnet, kawat tembaga dengan cepat dililitkan ke kumparan dengan kecepatan 15.000 putaran per detik. Dalam sekejap mata,
Kumparan solenoid ETP diproduksi. Meskipun mesin dapat menggantikan 90% pekerjaan, namun penempatan sumbu terbatas masih membutuhkan pekerja untuk menyelesaikannya secara manual. Biasanya satu pekerja mengelola dua mesin. Xiao Hong yang rajin di pengadilan dapat memperoleh 8.000 yuan sebulan melalui kerja kerasnya sendiri. Perawatan ini cukup mengesankan. Langkah selanjutnya adalah menyerap keringat dari koil. Pekerja meletakkan kumparan pada platform penyerap keringat. Kemudian mulai platform pengelasan otomatis. Kumparan yang akan dilas akan dipindahkan ke posisi pengelasan. Daun barat yang meleleh otomatis muncul. Disolder bersama di jalan-jalan tingkat pemerintah. Kemudian lakukan tes penyalaan untuk koil yang dilas. Kumparan elektronik yang teruji dan berkualitas. Tempatkan di kotak penyimpanan untuk digunakan nanti. Kembali ke bengkel stamping. Beberapa mesin stamping sedang mengklik dan membuat penutup motor. Produk jadi yang ditutup akan ditransfer ke bengkel perakitan otomatis. Melalui putaran mesin searah jarum jam, potongan penutup ditempatkan dengan rapi di jalur perakitan otomatis. Mesin lain. Jika tidak, pindahkan sumbu pemosisian roda gigi ke dalam mesin rakitan. Kemudian peralatan di jalur perakitan akan memasang poros pemosisian pada penutup. Setelah penyegelan selesai, mulailah merakit motor. Pekerja memasang casing motor satu persatu di jalur perakitan otomatis. Cakar mekanis akan menempatkan rumah motor pada titik platform perakitan yang berputar. Poros pemosisian gigi juga sudah terpasang. Setelah dicocokkan dengan platform perakitan, poros pemosisian gigi tertanam di tengah setiap rumah motor. Kemudian lengan robot otomatis memindahkan rumah motor ke platform perakitan lain. Lengan robot dengan pembagian kerja berbeda merakit kumparan ke dalam rumah motor. Sebelum kombinasi koil, ia juga akan memasang antarmuka daya di kutub positif dan negatifnya. Nyaman untuk prosedur pengkabelan selanjutnya. Langkah berikutnya, pekerja dengan rapi mengatur bantalan transmisi yang telah dirakit pada ban berjalan. Dan lengan robot merakit poros transmisi yang dilumasi penuh dan perangkat reaksi elektromagnetik dengan rumah motor. Melihat ini mau tidak mau membuat orang menghela nafas. Buat saja motor untuk mesin mahjong. Jadi kita membutuhkan kristal setinggi itu. Lini produksi kristal. Nampaknya bisnis mahjong memang sedang booming. Motor yang sudah jadi diperiksa secara manual untuk status pengoperasiannya. Produk yang memenuhi syarat dapat disimpan untuk digunakan nanti. Kemudian datang ke bengkel akomodasi. Berikut adalah bagian plastik yang digunakan untuk memproduksi mesin mahjong. Bahan yang digunakan dalam akomodasi adalah partikel polipropilen jenis ini. Partikel plastik memasuki mesin cetak injeksi melalui pipa pengangkut atas. Kemudian mesin injection molding akan membuat partikel plastik menjadi berbagai bagian plastik pada mesin mahjong. Seperti nampan pengocok, bilah kipas pengocok dan aksesoris lainnya. Mesin cetak injeksi skala besar yang tak ternilai ini bahkan lebih bertenaga. Ini dapat menghasilkan komponen plastik yang besar dan kompleks. Misalnya saja rangka unit motor berukuran besar ini. Bagian plastik diproduksi. Mulai pra-perakitan mesin mahjong. Pra-perakitan adalah membagi bagian-bagian kecil dari mesin mahjong menjadi beberapa bagian. Pekerja pertama-tama merakit sistem trafo. Pasang komponen seperti papan sirkuit dan kumparan trafo ke dalam rangka kawat. Setelah menghubungkan garis yang rumit, sistem trafo tegangan dirakit. Kemudian, pasang motor transmisi dan radiator ke rangka plastik utama. Mahjong biasanya merupakan meja untuk 4 orang. Jadi diperlukan 4 motor untuk beroperasi secara mandiri. Gunakan kunci pas pneumatik untuk mengencangkan skrup set pada motor. Dengan dukungan kunci pas pneumatik, efisiensi mengencangkan menjadi 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Kemudian, pasang 4 saluran transaksi pada rangka trotter. Lewat sini, unit motor besar dipasang. Langkah selanjutnya terus menginstal sistem lisensi mesin mahjong. Pekerja menempatkan komponen plastik berlisensi pada platform pemasangan. Kemudian pasang bingkai pengalih warna putih. Dan sambungkan dan perbaiki dengan skrup. Kemudian oleskan pelumas pada poros pemosisian gigi. Pasang berbagai jenis gigi transmisi. Setelah roda gigi dipasang, balikkan bingkai plastiknya.
Pasang motor di belakang. Kencangkan skrup untuk mengencangkannya ke rangka. Kemudian colokkan konektor power ke motor. Setelah pemasangan motor selesai, balikkan gunting busur yang menangani kembali ke depan. Ketukkan roda gigi reduksi ke dalam poros roda gigi. Kemudian mengambil roda gigi. Mengelapnya hingga kering dan mengoleskan pelumas padanya. Hubungkan ke gigi transmisi. Roda gigi penggerak yang terbuka perlu dilindungi dengan penutup. Kencangkan skrup set. Pasang potongan dekoratif ke tuas pengatur. Sistem perizinan kini sudah tersusun. Selanjutnya merakit sistem kontrol mesin mahjong. Pekerja memasang motor penggerak di tengah panel kontrol. Dan pasang tombol dengan warna berbeda pada panel kontrol. Kemudian tempatkan panel kontrol pada mesin pemosisian. Setelah mesin diposisikan, pasang papan sirkuit ke titik jangkar. Kemudian mesin akan secara otomatis menyelesaikan pemasangan papan sirkuit dan panel kontrol. Setelah memperbaiki papan sirkuit, pekerja menggunakan pistol las untuk mengelas kabel motor penggerak ke papan sirkuit. Pengelasan kawat selesai. Tempatkan saringan dengan warna berbeda di tengah panel kontrol. Dan tutupi dengan kaca. Sistem kontrol mahjong selesai. Akhirnya sampai di bengkel perakitan. Di sini semua bagian yang telah dirakit sebelumnya akan dirakit menjadi mesin mahjong otomatis lengkap. Pekerja pertama-tama mengatur palet penahan beban di jalur perakitan. Kemudian pasang alat pengangkat di tengah palet pembawa. Dan kencangkan ke baki dengan skrup. Kemudian balikkan baki pembawa. Kemudian pasang motor penggerak di bagian belakang. Kedua motor ini bertanggung jawab untuk menaikkan dan menurunkan panel kontrol dan pengoperasian sistem pencucian. Langkah berikutnya, pasang sistem trafo di bagian belakang palet pembawa. Cari tahu jalur koneksi dengan jelas. Pasang konektor penghubung. Kemudian gunakan ikatan zip untuk menyatukan garis-garisnya. Buatlah rapi dan indah. Kemudian, tempatkan trafo terbalik di atas palet. Kencangkan dengan skrup. Setelah memperbaiki sistem trafo, balikkan baki muatan ke depan. Kencangkan kabel di 4 lubang dengan pengikat zip, dan berpura-pura menopang besi siku di keempat sudut palet pembawa. Digunakan untuk menopang pelat meja mahjong. Kemudian pekerja menggunakan potongan krimping untuk memperbaiki garis. Setelah saluran diperbaiki, pasang lingkaran roll di dalam baki pembawa. Dengan roll ini, hanya dengan begitu sistem pengocokan dapat bekerja. Untuk memperlambat keausan komponen, masa pakai yang lebih lama, Anda juga perlu melumasi setiap bagian yang bergerak. Setelah mengoleskan jus pelumas, pasang pelat bantalan pada alat pengangkat. Bantalan digunakan untuk menghubungkan sistem pencucian. Sebelum memasang sistem pencucian, pertama, oleskan lem ke 4 arah. Setelah lem diaplikasikan, tempatkan kereta di atas roller. Kemudian pekerja menempelkan magnet persegi panjang di atas lem. Mengapa kita memasang magnet di mesin mahjong? Itu untuk membalik ubin mahjong. Keempat magnet kuat tersebut saling tolak-menolak dengan magnet pada ubin mahjong. Saat mengocok kartu, meja mahjong dapat dibalik tanpa karakter apapun. Magnetnya sudah terpasang. Pekerja memasang sasis pengocok pada bantalan. Ini memiliki bilah kipas pengocok yang juga dipasang di tempatnya. Dan gunakan skrup untuk mengencangkan sasis dan bilah kipas. Setelah mengencangkan skrup, lanjutkan memasang kunci pengikat pada shuffle chassis. Kunci pengikat perlu dilindungi dengan penutup plastik. Untuk mencegah mahjong mengenai tombol pengikat ini saat mengocok kartu. Sasis pengocok sudah dirakit. Lanjutkan merakit dasar sistem kontrol. Langkah selanjutnya adalah memasang unit motor besar. Para pekerja menutupi unit motor besar pada sasis pengocok. Kemudian pasang 4 motor di bagian luar. Keempat motor ini cocok untuk menggerakkan sistem perizinan. Setelah memperbaiki motor penggerak, para pekerja membawa 4 set alat pembagian kartu, dan menghubungkannya dengan resistor besar. Lewat sini, sistem pengocokan dan pembagian kemudian dapat diintegrasikan menjadi satu. Setelah memasang sistem kelistrikan, pekerja itu membawa papan meja mesin mahjong. Gunakan skrup untuk mengencangkan bagian atas meja ke rangka penyangga. Papan meja yang terpasang juga perlu dihias dan dipercantik.
Rekatkan tapla meja beludru ke bagian atas meja. Pekerja dengan keterampilan pisau yang sangat baik menggunakan pisau serbaguna untuk membuat beberapa lubang di meja mahjong. Lubang melingkar dicadangkan oleh sistem kontrol. Lubang persegi panjang adalah outlet ubin mahjong. Langkah selanjutnya pekerja memasang sistem kendali pada batang pengangkat. Setelah menginstal sistem kontrol, Xiaoli gastrointestinal dengan cermat memeriksa bagian dalam mesin mahjong. Jika ada bagian yang kendor, kemudian mulai menghubungkan catu daya ke mahjong. Pertama coba pengoperasian sistem kontrol. Pengocoknya berjalan sangat lancar, tidak masalah. Kemudian, tuangkan setumpuk ubin mahjong ke dalam mesin mahjong. Nyalakan mesin mahjong. Ubin mahjong akan secara otomatis menyelesaikan tugas seperti mengocok, menyortir, dan membagikan ubin. Akhirnya, mesin mahjong juga menjalani pemeriksaan kualitas pabrik yang ketat. Setiap mesin mahjong diperiksa oleh inspektur kualitas senior pabrik. Hanya mesin mahjong yang telah lulus pemeriksaan kualitas yang dapat dipasarkan untuk dijual. Jalan, mesin mahjong otomatis yang mengintegrasikan banyak teknologi tinggi. Jual seharga 3.000 lautan. Semua veteran di sini tidak akan mengatakan itu mahal.